Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan coba membahas atau lebih detail mengenai apa itu domain atau nama domain ya. Oke, jadi sebelumnya kita perlu ketahui dulu seperti apa itu ya struktur dari website yang nanti kita akan buat. Jadi untuk membuat sebuah web kita butuh tiga unsur ya. Yang pertama adalah domain, kemudian servers atau hosting, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah CMS ya atau Content Management System. Nah, jadi yang perlu kita siapkan pertama itu adalah domainnya ya tentunya ya. Kemudian nanti kita hubungkan ke server, kemudian baru kita install content management systemnya ya di server nanti. Jadi kalau kita akses ke web nanti yang urutannya seperti itu ya. Jadi ke domain dulu, domain nanti diarahkan ke server untuk membuka aplikasi tertentu. Jadi seperti itu ya strukturnya. Kemudian definisi dari domain tersebut ya, yaitu domain itu adalah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah server ya atau komputer server, seperti web server atau email server atau jaringan komputer yang terkoneksi di internet ya. Jadi dengan kata lain itu nama domain itu adalah alamat dari uh, web website atau web server atau email server ya. Nanti fungsinya tergantung kebutuhan. Kemudian nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna internet untuk melakukan akses ke server ya. Selain itu juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit atau dikenal dengan alamat API ya, atau internet protokol. Jadi intinya kalau kita mau membuat sebuah web, kita ada namanya server ya. Nah, server ini adalah sebuah perangkat komputer yang terhubung dengan internet ya. Nah, setiap komputer yang terhubung di jaringan ya. Jadi internet itu adalah jaringan ya yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil ya. Jadi sebenarnya jaringan internet itu adalah jaringan besar ya yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil seperti itu. Nah, setiap komputer yang terhubung di sebuah jaringan itu untuk mengenalinya dia diberikan IP ya atau alamat internet protokolnya. Nah, itu biasanya berupa deretan angka ya, misalnya 114 30 80 berapa ya, sekian-sekian gitu ya. Nah, ketika kita akses ke nomor IP itu tadi nanti akan terhubung ke server atau ke komputer tersebut. Nah, jadi komputer server atau komputer yang terhubung dengan jaringan itu pasti akan punya namanya IP tadi ya untuk mengenali ya, seperti halnya manusia dia punya nama untuk dikenali. Oke, jadi kalau kita punya IP tadi kita bisa akses ya ke situ ya, kita punya alamatnya. Tapi kendalanya adalah IP tersebut cukup rumit ya untuk dihafalkan. Maka dari itu kita perlu memberikan nama domain ya atau alamat supaya orang awam itu lebih mudah untuk mengingat ya atau mengetikkan alamat websitenya daripada menggunakan alamat IP tadi ya. Jadi domain itu sebenarnya adalah pengganti dari IP server ya. Jadi lebih memudahkan dan aksesnya maupun untuk mengingatnya ya. Kemudian tadi ya pengertiannya adalah nama nama unik ya. Artinya kenapa disebut unik? Karena domain ini hanya ada satu di dunia ya. Misalnya kita punya nama domain facebook.com, artinya facebook.com itu hanya ada satu ya yang
pakai gitu ya, tidak ada atau tidak boleh ada yang sama. Jadi satu satu domain itu hanya satu di dunia, tidak ada boleh yang namanya sama ya, kecuali extensionnya berbeda ya. Ekstensi itu adalah ini ya, belakangnya ya, misalnya .com, .net dan sebagainya, itu adalah ekstensinya. Oke, lanjut. Nama domain bisa disebut juga dengan URL ya, atau biasanya ya disebut dengan URL atau alamat website gitu ya. Nah, URL sendiri adalah singkatan dari Uniform Resource Locator, artinya rangkaian karakter yang menurut suatu format standar tertentu bisa digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen, gambar atau web di internet ya. Nah, sejak 94 konsep URL ini telah dikembangkan dengan istilah Uniform Resource Identifier ya, atau URI ya. Nah, ini sifatnya lebih umum ya, nggak hanya uh, alamat website saja, tapi untuk lebih umum ya. Nah, walaupun demikian, istilah URL pasti dipakai untuk mengenali sebuah web sampai sekarang ya. Jadi kadang orang menyebutnya dengan URL gitu ya. URL-nya apa gitu ya, contohnya facebook.com ya, atau detik.com. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian domain domain sendiri ada dua pembagian ya. Yang pertama adalah TLD atau top level domain, atau bisa disebut juga dengan generic top level domain. Nah, ini adalah level dengan domain dengan level paling tinggi ya, bisa digunakan di seluruh dunia atau bisa dibeli atau dipakai oleh orang di seluruh dunia. Nah, yang kedua adalah CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Nah, ini khusus untuk pengguna di uh, wilayah tertentu ya. Kalau di Indonesia pakainya .id ya, misalnya .co.id, .or.id, .net.id. Nah, kalau negara lain, contohnya UK ini, United Kingdom ya, pakainya .co.uk, ini .co.au, ini Australia ya. Nah, setiap negara punya nama yang berbeda-beda. Nah, perbedaannya kalau TLD tadi itu penggunanya bebas ya, bisa dipakai oleh siapa saja di seluruh dunia. Kalau CCTLD ini khusus penggunanya di Indonesia. Nah, ini nanti diatur oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Kemudian syarat penamaan ya. Jadi untuk penamaan domain itu ada aturannya ya, yaitu menggunakan huruf dan angka atau kita sebut dengan alfanumerik ya. Alfa itu huruf, kemudian numerik itu adalah angka. Jadi bisa huruf saja atau kombinasi huruf dan angka ya. Jadi karakter yang lain itu tidak diperkenakan ya, kecuali satu ya, yaitu karakter minus. Nah, selain itu tidak bisa digunakan. Contohnya misalnya tanda plus, eh, tanda tanya, tanda seru. Nah, spasi juga nggak boleh ya, jadi tidak bisa menggunakan spasi. Nah, nanti kalau mau memisahkan, bisa punya domain itu dua frase, itu bisa memisahkan dengan tanda minus ya, atau tidak usah menggunakan sama sekali ya. Kalau saya menyarankan tidak usah menggunakan tanda pisah ya, jadi harus langsung nyambung ya, misalnya seperti sepatu bola gitu ya, jadi hanya langsung ya sepatubola.com misalnya, seperti itu, tidak usah menggunakan tanda pisah seperti ini, misalnya tanda sepatu main bola.com. Nah, nanti kekurangannya kalau kita menggunakan tanda pisah ini bisa berbeda persepsinya ya, jadi penyebutannya bisa berbeda. Misalnya kita punya sepatu bola.com, nanti kalau kita sebutkan pengucapan dan penulisannya bisa berbeda.
Misalnya kita punya sepatu bola, sepatu penis bola, nanti orang yang awam bisa mengetik dengan eh, minus itu adalah seperti tulisan seperti ini ya, bukan tanda karakternya. Itu bisa membingungkan ya, jadi kita hindari aja pakai penggunaan tanda bisa seperti ini. Oke, selalu diawali dengan huruf ya, jelas ya. Jadi harus diawali dengan huruf. Kemudian jumlah karakternya 2 sampai 63 karakter. Contohnya seperti ini ya. ABC itu adalah 3 karakter, tidak termasuk dengan ekstensinya ya. Kemudian jumlah total termasuk subdomain dan tanda titik itu adalah maksimal 253 karakter. Contohnya abc.com itu terdiri dari 7 karakter ya. Jadi kalau misalnya nanti maksimalnya dihitung semua ya, itu termasuk titik dan ekstensinya itu maksimalnya 253 karakter. Oke, saya kira cukup segitu ya untuk pengertian mengenai domain. Nanti kita akan lanjut untuk cara registrasi domainnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.